menginspirasi hari ini. Kali ini, kita akan mengajak kalian mengenal lebih dekat komunitas sahabat sampah Kota Bekasi. Sebuah gerakan luar biasa yang menginspirasi masyarakat untuk peduli lingkungan, dari mengelola sampah rumah tangga hingga menciptakan program edukasi. Komunitas ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Yuk, kita simak lebih lanjut kisah mereka. Pertama-tama boleh kenalan dulu, namanya siapa? Lestia Dewi Ratnawati, Ketua Bank Sampah, juga founder Sahabat Sampah Kota Bekasi. Yang pertama, itu komunitas sahabat sampah itu seperti apa? Sama apa aja sih kegiatan utamanya komunitas bank sampah, sahabat sampah di Kota Bekasi ya? Iya. Jadi komunitas Sahabat Sampah Kota Bekasi ini sebenarnya geraknya di bidang lingkungan ya. Tapi di sini ada kegiatan terutama bank sampah, kemudian ada kelompok wanita tani, ada kelompok budidaya ikan, dan kelompok budidaya maggot. Keanggotaan ini tuh secara luas atau hanya ini kan di RW ya? Atau cuma hanya RW saja? Nah, kalau bank sampah itu luas. Jadi dia di dalam, kepengurusannya ada di dalam, tapi untuk nasabah-nasabah itu dari mana-mana kita, dari luar RW, dari sekolah-sekolah, juga dari warung-warung gitu. Kalau untuk daftar bank sampahnya itu ada syarat-syarat ketentuan nggak? Enggak, silahkan. Cuman syaratnya memang sampah yang dibawa ke bank sampah itu harus sudah terpilah dari rumah. Karena apa? Ini sesuai dengan peraturan kementerian ya tahun 2019 bahwa masyarakat sampah itu harus terpilah dari sumbernya. Nah, salah satunya dari rumah tangga. Terus biasanya nih komunitas ini tuh kegiatan pengelolaan atau edukasi itu bisa apa sih maksudnya kayak keluar ini nggak sih? Keluar dari wilayah. Iya, betul. Selain kami menerima tamu dari luar, jadi selain tamu-tamu itu biasanya dari sekolah. Sekolah itu sekarang kan ada materi P5 ya, anak-anak SMP, SMA. Mereka rata-rata bersurat dan berkunjung ke sini. Waktu rutin kegiatan bank sampah itu kapan aja? Setiap sebulan itu sekali. Ini artinya ngumpulin seluruh nasabah untuk dibawa ke lapak dan distorkan ke pabrik daur ulang. Itu setiap hari Sabtu minggu kedua. Kalau kita ngomong-ngomong sampah ya Bu, seperti kemarin kan Bantar Gebang itu sempat tutup ya selama 3 hari karena penumpukan sampah sama longsor. Jadi tanggapan Ibu terhadap sampah-sampah di Kota Bekasi ini bagaimana sih? Nah, jadi menurut saya gini, masyarakat bawah sudah bergerak. Setiap RW sudah mempunyai satu bank sampah. Tetapi berjalannya waktu dari 2017 yang ditetapkan Perwal bahwa satu RW harus punya satu bank sampah, ternyata berjalannya waktu banyak yang mati bank sampah ini. Harusnya pemerintah juga evaluasi kenapa matinya bank sampah ini. Jadi harus dicari tahu, pemerintah dari mulai wali kota, camat, lurah, RT, RW sampai ke masyarakat semuanya harus bekerja sama. Kalau tidak ada kerjasama, nggak akan berjalan semua itu. Ya ujung-ujungnya luber-luber juga. Aja ya? Sekarang udah bukan darurat sampah, bagi saya ini ekstrim sampah. Karena sekarang bumi aja udah makin panas, hawa aja makin panas. Karena apa? Buangan karbon yang dari tempat pembuangan sampah itu udah luar biasa. Sedangkan pemerintah nentuin 30% sampah harus dikelola oleh masyarakat, tapi masyarakat tidak difasilitasi oleh pemerintah. Betul nggak? Betul. Nah, kayak pengurus bank sampah sendiri itu pun tidak ada fee atau gaji atau paling enggak asuransi kesehatan pun tidak ada. Makanya mereka ya ngapain saya harus capek-capek, ya kan? Saya sudah bayar sampah setiap bulan, ya kan? Ya udah tanggung jawab pemerintah dong. Jadi masyarakat akhirnya kembali lagi seperti itu. Jadi seleksi alam yang bertahan untuk mengelola sampah ya orang-orang yang memang mindsetnya di situ, yang peduli. Bagi orang-orang yang nggak peduli ya udah, saya sudah bayar kok. Toh walaupun sebulan hanya bayar 10.000, tapi
pikir dia yang penting sudah bayar. Sedangkan kalau kita mau balikin 10.000 silahkan kelola sendiri, mereka nggak akan sanggup. Tapi pemerintah tidak memfasilitasi itu. Mestinya pemerintah memfasilitasi, karena kan ada anggaran tentunya. Jadi jangan hanya infrastruktur aja Mbak yang diperbarui, tapi program-programnya juga harus. Mensosialisasi masyarakat tuh membutuhkan dana, sedangkan para penggiat tidak pernah dibekali modal untuk bisa jalan ke sana-sana, semuanya dari diri sendiri ya. Nah kalau itu terus-terusan ya otomatis orang akan meninggalkan itu semua, makanya nggak akan pernah selesai itu. Oke, mungkin segitu aja ya katanya kan. Terima kasih juga Ibu udah mengizinkan kami untuk wawancara. Terima kasih juga.